Halo, Kak Vina. Hai Mary, halo. Halo, Kak Vina, Kak Mary. Hai, Zara ya? Aku panggilnya Zara ya? Iya, iya. Oke, halo Zara, halo Mary, apa kabar? Baik, baik. Malam-malam masih seger ya kita. Iya, dong, Kak. Harus, yes. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Oke. Ya. Untuk semua yang ada di sini, selamat malam, selamat bergabung di acara Asli Talks. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Kenapa? Karena kesehatan itu saat ini yang paling penting banget. Dengan kita sehat, kita bisa berkarya lebih baik lagi. Perkenalkan, aku Mary Leoncia dari Asli RI. Nah, malam ini aku juga nggak sendirian nih. Ada dua orang Sri Kandi cantik yang hebat-hebat. Ada Kak Zara. Halo Kak Zara. Apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat semuanya. Nah, Kak Zara ini adalah seorang pramugari ya, Kak ya, sekaligus brand ambassador dari salah satu maskapai terkenal di Indonesia. Saat Iya, ini masih pramugari nggak, Kak? saat ini aku masih aktif Kak sebagai flight attendant, tentunya udah hampir 9 tahun. Oh, wow, keren banget. Selain itu, Kak Zara juga Instagram influencer ya, yang Ya, baik hati banget. Juga mendengar. Kak Zara juga selalu support UMKM yang berkembang ya, Kak. Hits banget sih. Nah, ada terima satu kasih lagi, Kak. kita sama-sama. Sri Kandi hebat kita, namanya Kak Yulvina Napitupulu. Masih muda, Hai Mary, hai Zara. Hai. Kak Hai. Aris di peer-to-peer lending Jembatan Emas, betul ya Kak ya? Betul, betul Mer. Nah, Yes. thank you banget ya buat Kak Zara sama Kak Vina udah mau meluangkan waktunya bergabung di acara Asli Talks malam ini. Nah, pasti malam ini bakal seru banget deh. Nah, untuk teman-teman yang udah gabung, yang udah join, jangan lupa ya untuk share Instagram Live-nya, kasih tahu ke teman-teman kalian yang lain, supaya bisa bergabung di acara Instagram Live Asli hari ini. Nah, malam ini kita akan membahas tentang tahun baru peluang emas bagi UMKM. Selain bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah nih guys. Jadi akan ada total hadiah sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik dan yang paling inspiratif. Jadi sambil kalian nonton, jangan lupa typing-typing di bawah ya pertanyaannya. Oke, aku udah gak sabar banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Vina sama Kak Zara nih. Aku mungkin mulai dari Kak Vina dulu ya Kak. Kak, aku mau nanya nih, kan kita udah tahu ya saat ini pandemi masih berlangsung. Nah, menurut Kak Vina, bidang usaha apa sih Kak yang akan trending di tahun 2022 ini? Oke. Oke, aku mulai. Thank you ya, Mary. Aku mulai dulu jawabnya. Mungkin agak lebih santai aja kita ya ngobrolnya gitu. Kalau menurut kami gitu ya dari Jembatan Emas karena kita melihatnya sebagai lembaga keuangan gitu. Di tahun 2022 ini kita masih masih dalam tahun pandemi ya. Kita masih dalam tahun pandemi, kita masih struggling untuk berjuang melewati hari-hari kita menghadapi pandemi ini gitu. Jadi kalau ditanya peluang bisnis, pasti peluang bisnis anything related sama kesehatan. Itu ya mulai dari masker, sanitizer, vitamin, obat-obatan, alat-alat kesehatan itu pasti masih menjadi top apa namanya usaha yang memang menjanjikan di tahun 2022 ini gitu ya. Kemudian apalagi sih selain kesehatan, kecantikan. Kecantikan itu selama wanita itu masih pengen terlihat cantik, bisnis kecantikan pasti nggak akan pernah padam gitu ya. Nah sekarang juga aku ngelihat lokal-lokal brand yang ada di Indonesia nih luar biasa banget gitu ya untuk bisnis kecantikan, skincare gitu, apa namanya untuk kulit, untuk badan itu semuanya mereka bisa membuat produksi yang bagus dan yang karena aku pakai juga gitu ya, gitu. Jadi kayaknya aku bisa 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 menilai bahwa produk-produk kecantikan sekarang itu sudah bisa menyaingi lah produk-produk apa non lokal gitu. Jadi go local brand gitu kan. Nah kemudian bisnis apalagi bisnis-bisnis yang related sama yang namanya digital. Bisnis karena kita rata-rata semuanya itu kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari itu
melalui digital gitu ya. Pasti apapun bisnis yang berhubungan sama digital itu menjanjikan. Seperti ini, kayak content creator. Karena kan sekarang banyak usaha-usaha ya, banyak teman-teman yang punya bisnis di rumah, bisnis rumahan, retail gitu kan, bisnis makanan, bisnis pakaian, itu semua dijualnya melalui online. Tapi nggak semua orang punya kemampuan yang baik seperti Zara misalkan menjadi content creator gitu kan, bisa melakukan promosi melalui media sosial. Jadi kita membutuhkan jasa itu. Nah, itu juga bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Semua related sama digital, fotografi, content creator, itu influencer seperti Zara ini gitu kan. Itu benar-benar bisnis yang sangat menjanjikan sih di era-era sekarang ini gitu. Selain juga beberapa bisnis-bisnis yang lainnya ya, bisnis-bisnis yang lainnya mungkin kalau kita bilang, kalau aku mau ke belakang adalah pertanian. Bisnis pertanian itu juga bisnis yang nggak akan pernah padam. Karena setiap orang selama butuh makan, pasti mereka akan mencari bahan pangan. Itu juga bisnis yang menjanjikan. Kurang lebih gitu, Mary. Oke, keren banget Kak Vina. Jadi kalau emang cewek nggak jauh-jauh sebenarnya dari kecantikan juga ya Kak ya. Nah, Pasti. Zara sendiri gimana nih Kak? Mungkin ada ide-ide peluang usaha apa aja yang kira-kira bakal trending di tahun ini? Oke, makasih pertanyaannya Kak Mary. Tadi benar apa yang dibilang sama Kak Vina mengenai peluang usaha tuh banyak banget tentunya di tahun 2022 ini. Kalau menurut aku yang pertama ada bisnis produk kreatif. Itu kalau kita bicara soal kreativitas atau ide, terutama masyarakat di Indonesia ini kan dari segala usia itu makin hari tuh makin kreatif ya Kak. Nah di situ tuh peluang usaha tuh sering muncul gitu loh. Contohnya nih orang-orang yang dapat memanfaatkan sisa daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi seperti plastik yang diubah menjadi tas kerajinan gitu Kak. Itu tuh benar-benar berpotensi banget sih sebagai peluang usaha juga. Terus yang kedua ada bisnis teknologi internet seperti tadi yang sudah disampaikan sama Kak Vina. Ini macamnya banyak banget Kak, dari jasa editing foto, video, terus ada sosial media manajemen seperti kita memanage atau mengembangkan akun-akun bisnis UMKM. Terus ada juga reseller, dropshipper, itu juga termasuk Kak dalam peluang usaha yang bakal menjadi hits juga di tahun ini. Terus yang ketiga ada bisnis kuliner. Kalau kita ngomongin soal kuliner nih bener-bener nggak ada habisnya Kak. Semakin hari tuh orang semakin banyak inovasi mengenai kuliner, dunia perkulineran. Jadi tinggal kitanya aja nih yang bagaimana bisa mengikuti inovasi tersebut, terus bisa terus memberikan ide-ide kreativitas terhadap usaha-usaha yang akan kita jalani tahun ini. Gitu. Wah, iya bener banget, keren-keren banget idenya nih. Nah, speaking of kuliner, aku mau nanya lagi nih ke Kak Zara. Kan Kak Zara sekarang sebagai pramugari pasti udah kemana-mana ya Kak, ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, biasanya makanan favorit apa dari Kak Zara yang biasanya dijadiin oleh-oleh nih Kak? Kalau main kuliner ya Kak, kalau di Indonesia sendiri tuh kan dari adat dan budaya tuh banyak banget kan macamnya, terus ragamnya juga, terutama kulinernya. Aku paling suka nih kalau jalan-jalan ke Indonesia daerah bagian timur, karena di sana tuh bener-bener dari segi wisata, terus kota, pemandangan dan semuanya tuh bagus-bagus dan kulinernya juga enak-enak. Yang sering aku yang favorit aku gitu ya Kak, kalau lagi ke Makassar contohnya ada coto Makassar, palu basah, terus kalau ke Gorontalo ada nasi kuning Gorontalo, terus ada sei sapi Kupang, Lombok, ada sate rembiga. Jadi aduh macam-macamnya banyak banget, dan itu kadang aku suka bawa sih buat oleh-oleh gitu untuk keluarga, untuk teman-teman juga. Jadi supaya mereka bisa menikmati sajian kuliner dari Indonesia Timur gitu. Waduh, aku jadi lapar nih Kak ini ngomongin makanan. By the way, berarti nggak cuma makanan aja ya Kak sebenarnya yang unik dari setiap sesuatu yang ada di Indonesia gitu kan, karena sebenarnya banyak juga kerajinan-kerajinan dan produk lokal yang bisa dijadiin ide untuk usaha gitu. Betul ya kan? Kak. Jadi kan kalau misalkan kita bisa mix and match tuh tadi dari yang kecantikan, dari yang makanan gitu kan, produk-produknya siapa tahu bisa jadi cuan juga buat teman-teman di sini gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Kak Zara nih, karena cantik banget jadi pengen nanya deh Kak Zara. Aku dengar kan Kak Zara ini support banget ya untuk brand UMKM di Indonesia.
Syarat-syaratnya apa sih Kak kira-kira yang bisa diperlukan untuk bisa disupport sama Kak Zara? Tentunya kalau untuk syarat-syarat UMKM Kak, yang pertama mungkin produk yang mereka jual atau yang mereka pasarkan tuh harus real ya Kak. Terus yang kedua, mempunyai kualitas usaha yang baik. Terus dapat dipertanggungjawabkan juga barang usahanya. Terus untuk aku pribadi, aku tidak menerima barang-barang yang non-legal. Terus barang-barang fake juga aku tidak menerima. Terus yang pasti usaha dan produknya itu dapat diterima oleh masyarakat luas gitu Kak. Jadi nanti aku sama tim aku tetap mensortir barang-barang yang kiranya patut untuk dipromosikan ke masyarakat, terutama followers aku gitu. Oke, yang pastinya otentik ya Kak ya. Betul. Nah, nah buat teman-teman nih semuanya yang kalau misalkan punya brand atau punya usaha yang sudah memenuhi syarat yang tadi disebutin nama Kak Zara, boleh kali ini ya untuk kontak Kak Zara, nanti siapa tahu bisa disupport brandnya. Boleh banget. Oke, mungkin kita lanjut ke Kak Vina ya sekarang. Kak Vina yang cantik juga ini. Aku tanya nih Kak, biasanya mitra UMKM di Jembatan Emas, sebelum mereka jadi mitra Kak, itu kesulitannya atau kendalanya apa aja sih Kak? Sama dari Jembatan Emas sendiri supportnya apa sih untuk mereka gitu? Oh, oke. Ini pertanyaan menarik ya, Mary. Jadi mungkin aku jawabnya secara global ya. Kalau untuk UMKM sendiri bukan kendala ya, aku bilang tantangan ya. Tantangan yang dihadapi UMKM itu sendiri itu sebenarnya banyak gitu ya, banyak. Tapi aku mau highlight beberapa. Yang pertama itu adalah mengenai promosi. Yang tadi aku jelaskan di awal mengenai marketing promosi, marketing digital. Karena kebanyakan pelaku UMKM itu rata-rata mereka belum tentu semuanya melek digital gitu ya, jadi belum tentu mereka semua bisa mengemas barang mereka semenarik itu sampai orang tertarik untuk membeli, karena sekarang kan orang ngelihatnya dari mata ya, dari mata turun ke hati gitu kan ceritanya. Jadi orang lihat produknya belum tentu produknya itu sebenarnya menang dibandingkan produk sebelah, tapi karena dia packagingnya lebih cantik, lebih baik gitu kan, orang pasti akan penasaran gitu. Jadi satu itu adalah packaging. Packaging itu harus semenarik mungkin. Nah, karena orang nggak terlalu sadar sama hal itu, jadi mereka ya udah, yang penting ada packagingnya, dijual, laku nggak laku ya mereka akan jalan seperti itu gitu. Tapi semakin orang sadar bahwa mereka butuh yang namanya packaging yang baik, itu pasti mereka akan meningkat sih pendapatan mereka gitu ya. Dan pertama packaging, yang kedua adalah tadi marketing digital, marketing promosi. Jadi orang mempromosikannya itu melalui sosial media, Facebook, TikTok, Instagram gitu kan. Karena sekarang orang pada ngelihatnya ke situ semua gitu kan. Aku hampir nggak pernah lagi melihat datang ke toko kemudian ngeliat barang, itu jarang banget gitu. Biasanya melihat review dari selebgram gitu kan, dari influencer, kemudian aku ngeliat produknya kemudian beli gitu. Nah, jadi memang marketing promosi. Nah, yang ketiga yang paling banyak sekali itu adalah permodalan, Mary. Permodalan, karena rata-rata UMKM ini terutama newcomer ya, mereka para pelaku baru itu tuh mereka belum tentu adalah orang-orang yang bankable gitu. Rata-rata kalau bank itu lembaga keuangan ya, mostly itu mereka pasti akan ngelihat udah berapa lama sih kamu berusaha, kemudian laporan keuangan kamu bagaimana, omset kamu bagaimana. Sementara kan para pelaku-pelaku baru belum ada itu semua gitu. Nah, rata-rata mereka itu terbentur di masalah keuangan gitu. Jadi mereka susah untuk mulai. Kalaupun udah mulai, begitu mereka mau mengembangkan usahanya, mereka susah kebentur di masalah permodalan. Nah, itulah kenapa aku mau coba sedikit menjelaskan mengenai Jembatan Emas. Jembatan Emas itu hadir sebenarnya untuk menjadi sahabat dari para UMKM, sesuai dengan tagline-nya Jembatan Emas adalah sahabat UMKM. Jadi memang kita itu masuk kepada UMKM, mereka-mereka yang memang rata-rata unbankable. Unbankable itu belum tentu mereka tidak promising
belum tentu mereka tidak bisa menghasilkan cuan gitu kan. Cuma mereka belum memiliki histori yang kemudian bisa masuk untuk lembaga-lembaga keuangan tertentu gitu. Tapi kita mencoba untuk menjembatani sesuai dengan spirit kita, jembatan emas. Jadi jembatan emas itu adalah lembaga keuangan yang sebenarnya menjembatani antara teman-teman UMKM yang mau punya usaha ataupun yang mau ngembangin usaha, kemudian kurang permodalan, dan kemudian kita akan mencarikan orang-orang yang mau menjadi investor. Menjadi investor itu juga enggak yang lantas jadi kayak berapa ratus juta, itu enggak gitu, tapi menjadi investor mulai dari 100.000 itu bisa menjadi investor. Kayak Zara misalkan mau coba iseng-iseng, gue mau invest gitu kan, mau ada teman kamu misalkan mau punya usaha, coba deh lewat jembatan emas, terus kamu yang membiayai gitu kan, kamu yang memodali, itu bisa banget itu melalui jembatan emas gitu. Nah, jadi memang jembatan emas ini berusaha hadir untuk teman-teman UMKM. Nah, kami itu juga bukan hanya untuk ngasih modal, karena rata-rata teman-teman UMKM itu kalau dikasih modal, terus kemudian dibiarkan, ya usahanya nggak akan sustain. Kita kan yang kita harapkan adalah usaha yang berkelanjutan, panjang, kemudian menjadi mata pencaharian dari pelaku UMKM itu sendiri gitu. Nah, makanya kami juga Jembatan Emas hadir sebagai partner yang kemudian akan melakukan edukasi. Gitu. Jadi kita itu suka melakukan edukasi kepada customer kita, kepada borrower ya, kami menyebutkannya kepada borrower. Kita melakukan edukasi seperti misalkan nih, gimana sih caranya bikin laporan keuangan yang baik tapi simple dan nggak susah gitu kan? Gimana sih caranya packaging yang menarik itu gimana? Nah, rata-rata mereka itu juga pada belum tahu gitu kan. Gimana sih caranya melakukan promosi melalui sosial media? Nah, gitu. Jadi kami itu hadir benar-benar menjadi partner dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan dari UMKM itu sendiri. Kalau ada teman-teman yang tertarik, mungkin nanti aku akan bikin di sini hubungi admin atau apa gitu ya. Nanti aku akan coba taruh supaya teman-teman yang mungkin penasaran, tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Oke. Gitu, Mer. Kak, aku mau nanya nih. Tadi kan kakak sempat bilang, jadi bukan cuma hanya bisa dapat permodalan, tapi juga bisa memberikan permodalan di sini ya. Nah, kalau di Jembatan Emas itu aman nggak sih Kak untuk prosesnya? Oke. Sekarang ini pertanyaan yang sekarang ini lagi marak banget ya. Kalau orang-orang tahu, oh apa sih kita tuh gampangnya kita tuh nyebut apa sih pinjol gitu kan. Tapi kalau orang bahas pinjol, ya ampun, pinjol yang kalau ditagih tuh kasar-kasar gitu kan, yang aduh serem udah antipati sendiri gitu. Padahal sebenarnya pinjol itu adalah pinjaman online, pinjaman yang dilakukan secara online. Nah, kami itu terdaftar di OJK, berizin di OJK, jadi memang kami diawasi oleh OJK gitu. Kita legal, dan yang paling penting itu adalah kenapa kita bisa bilang kita aman, karena kita menggunakan jasa eKYC. eKYC itu apa sih? eKYC itu kan adalah memverifikasi orang yang kita nggak ketemu, tapi kita bisa melakukan verifikasi. Nah, kami menggunakan jasa dari Asli RI gitu, jasa Asli RI untuk eKYC. Jadi mudah-mudahan semua customer kita itu adalah customer yang sudah diverifikasi dan aman. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi investor yang tadi aku sebutkan, jangan takut, karena memang semua borrower-borrower kita sudah kita lakukan verifikasi melalui Asli RI, jadi lebih aman dan juga kita punya proses yang cepat dan mudah. Wah, keren banget nih program-program dari Jembatan Emas nih, benar-benar membantu banget nih. Kita applause dulu deh. Sangat membantu UMKM kita ya Kak. Jadi kurang apa lagi nih, yang modalin udah ada, yang latih juga ada, yang bantu support juga udah ada. Yuk kita bisa mulai usaha dari sekarang, kita bisa mulai dari jalanin dulu hal-hal yang kita suka, dan percaya deh selama ada usaha pasti ada jalan. Karena pasti yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya, bener nggak? Betul. Jangan lupa satu, Mer, yang mempromosikan udah ada di sebelah saya. Ada Zara. Nanti kalau aku punya produk, aku kasih ke Zara ya. Ekosistemnya benar-benar kebentuk ya Kak ya, saling support. Ya, betul. Karena sekarang itu bisnis usaha, bisnis apapun itu kita harus bersinergi. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Benar banget. Kita harus saling support, saling bantu. Yes.
Betul, luar biasa banget deh. Nah, mungkin sebelum aku ke pertanyaan terakhir, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang ada di sini yang udah join. Kalau mau ada pertanyaan, boleh silahkan di chat, di kolom chat, karena nanti akan ada total hadiah sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Untuk 5 pertanyaan yang dianggap terbaik dan juga yang paling inspiratif. Jadi nanti pertanyaan akan dijawab juga langsung oleh Kak Zara dan juga Kak Vina di sini ya. Oke, untuk last question nih, aku mau nanya kedua-duanya, ke Kak Vina dan ke Kak Zara. Menurut kalian, apa sih 3 hal yang paling penting dan wajib dimiliki ataupun dilakukan oleh pelaku UMKM supaya bisa berkembang? Mungkin boleh dari Kak Zara dulu, silahkan. Oke Kak, terima kasih pertanyaannya. Supaya UMKM berkembang pada saat ini ya Kak, tentunya di tahun 2020 ini, yang pertama pelaku usaha itu harus confidence atau memiliki rasa percaya diri pada apa yang mereka jual atau yang mereka kenalkan ke masyarakat. Itu yang paling penting sih Kak. Ibaratnya kalau kita nggak percaya diri sama produk yang kita jual atau sama produk yang kita pasarkan, itu sama aja wasting time gitu loh Kak. Terus yang kedua, terus berinovasi, terus mempelajari hal baru, apalagi di era digital saat ini. Jadi semuanya kan saat ini serba digital ya Kak. Kita harus mau mengikuti zaman yang seperti ini gitu, supaya kita nggak ketinggalan gitu loh Kak. Terus yang ketiga, tentunya jangan mudah putus asa. Jadi kalau misalnya kita gagal sekali nih, jualan gagal, itu kita harus ambil hikmahnya, karena dari kegagalan itu adalah suatu sumber pembelajaran yang paling bagus, yang paling baik untuk supaya kita makin berkembang ke depannya gitu. Itu Kak dari aku. Thank you Kak. Nah, menurut Kak Vina gimana nih Kak? Yes, setuju banget sama pernyataan Zara tadi ya. Aku menambahin sedikit aja, mungkin ya haus sama yang namanya belajar. Jadi jangan pernah cepat puas, karena yang namanya usaha, bisnis, produk itu berputarnya cepat loh ya, luar biasa gitu. Jadi jangan pernah merasa, oh gue udah punya produk yang bagus, besok-besok orang bisa bikin produk yang jauh lebih bagus daripada itu gitu. Kemudian produk kamu akan ditinggalkan gitu. Jadi haus untuk berinovasi terus-menerus, dan jangan pernah malu untuk belajar dari orang lain gitu karena kita belajar dari orang lain itu juga memotivasi diri kita ambil yang bagus, dan kemudian itu kita menjadi peningkatan diri kita sendiri gitu. Oke, nah itu tuh udah dikasih tips masukan-masukannya dari kakak-kakak cantik ini. Mungkin sekarang kita masuk kali ya ke sesi tanya jawab. Coba kita lihat pertanyaan pertama, ada dari siapa di sini. Nah, Instagramnya @iki.7. Nah, mungkin kalau boleh Bapak atau Ibu Iki kita invite buat join di Instagram live-nya buat meramaikan juga nih. Coba kita cari ya. Mana nih? Oh ini, kita invite dulu ya. Pertanyaannya juga menarik nih dari Bapak Iki. Mana nih Bapak Ikinya? Kayaknya Bapak malu ya untuk join bersama kakak-kakak cantik di sini. Mungkin aku bacain aja nih. Ada pertanyaannya dari Bapak Iki untuk Kak Vina. Ibu Vina, gimana sih caranya untuk membangun koneksi dengan relasi di bidang UMKM? Oh, itu udah ada. Hai. Halo, kita sapa dulu. Salam kenal Pak Iqbal. Oke, boleh di pertanyaan langsung Pak. Kedua Sri Kandi hebat kita ini, silahkan Pak dari pertanyaannya. Kayaknya sinyalnya ya. Loading deh kayaknya nih Kak. Sinyal. Agak loading. Mungkin sembari nunggu Pak Iki, aku bacain aja ya. Nah, sembari nih. Iya Pak. Oh udah bisa Mer?
Sudah. Halo Pak Iki. Udah. Ya, Iya, boleh Kak. mau menanyakan ini, Kak. Menurut Kakak gimana sih caranya untuk membangun koneksi dengan relasi di bidang UMKM? Relasinya apa nih Pak? Relasi dengan customer atau relasi dengan customer? Oke. Iya. Oke. Bisnisnya untuk bisnis online ya Kak ya? Jualannya jualan online? Iya. Oke, aku bisa langsung jawab sambil ngobrol ya Pak. Mas aja kali ya jawabnya ya, Mas ya masih muda soalnya. Oh, iya, Mas aja. Iya, oke. Yes. Thank you Mas pertanyaannya, welcome juga. Mungkin menarik ya pertanyaannya karena memang membangun relationship dengan customer itu penting banget gitu. Karena yang namanya kita butuh customer loyal itu penting banget gitu. Yang pasti pertama Mas itu adalah layanan. Service itu paling penting. Kalau misalkan Masnya menjual di platform-platform marketplace gitu ya, aku biasanya suka lakukan chat dulu sebelum melakukan pembelian. Nah, biasanya aku happy banget kalau misalkan cepat dibalesnya, cepat dan informatif gitu kan. Misalkan Kak barang ini ada nggak? Oh ada gitu, cepat dibalesnya cepat. Nah, dan yang kedua adalah setelah barang itu sampai, itu juga lakukan pertanyaan, gimana barangnya sampai dengan baik gitu kan, sampai dengan baik, aman barangnya, puaskah dengan barangnya, atau ada komen atau ada masukan nggak untuk kami? Karena rata-rata orang itu seneng, customer itu seneng kalau mereka ditanya masukan gitu kan, gitu. Walaupun mungkin masukannya adalah kritik, nah itu kita harus terima gitu kan. Misalkan kok lama sih pengirimannya gitu. Oh ya mungkin walaupun pengiriman itu kan bukan dari tempat si pelaku usaha gitu ya, dari pihak ketiga, tapi si pelaku usaha harus mau, oh iya pengirimannya lama karena begini, customer pasti akan happy gitu. Jadi customer is a king itu benar sih, itu benar. Tapi ya kingnya juga harus dikasih kayak gini ya. Sekarang itu orang itu udah semakin pintar, gitu kan? Orang itu udah semakin pintar dan orang itu udah semakin melek sama yang namanya informasi, gitu. Jadi kalau misalkan customer itu bertanya sesuatu, sebisa mungkin si pelaku usaha itu bisa menjawabnya, gitu. Itu kan misalkan misalkan mungkin masnya berjualan atau apa nih Mas kalau boleh tahu? Ya, saya juga ada jualan juga, Mbak. Oh, jual. Ada barang. Oh, barang ini ya, berarti barang jadi ya Mas ya? Bikin sendiri atau reseller Mas? Ya, barang jadi. Bikin sendiri, Mbak. Oh, bikin sendiri. Oke, apalagi kalau bikin sendiri tuh Masnya bisa lebih menceritakan kan. Barangnya itu saya bikinnya begini, produknya materialnya ini misalkan. Nah itu dengan seperti itu customer merasa kayak pokoknya kita membangun hubungan dengan customer itu lebih personal. Itu pasti orang-orang akan happy sih Mas. Gitu. Dan menurut saya kunci untuk membangun relationship dengan customer itu adalah membangun secara personal. Tadi pelayanan cepat, ramah, dan informatif. Itu sih. Ya, baik. Ya. Baik, Kak. Makasih, Kak. Ya. Oke, thank you, Kak Vina. Thank you. Dari Pak. Sukses ya, hanya. Iya, Mbak. Siap, Kak. Ya. Makasih, Kak. Ya. Oke, semoga tanya. Pak Iki ada pertanyaan lagi mungkin untuk Kak Zara? Sudah cukup, Pak ya? Sudah cukup, Pak. Oke, gitu. Thank you Pak Iki atas pertanyaannya yang sangat kreatif buat kita. Mungkin kita bisa foto dulu nih untuk bersama Pak Iki. Kita boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Pak Iki. Bye-bye. Thank you. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada siapa lagi ya? Coba kita lihat. Mungkin aku pilih yang ini nih. Ada @decina. Mana nih @decina? Mungkin aku invite juga ya buat join di Instagram Live kita kali ini.
Nah, kayaknya oke, mungkin aku bacain aja ya pertanyaannya dari @decina. Ini untuk Kak Vina. Katanya gini, requirements apa aja sih Kak yang diberikan untuk UMKM untuk jadi partner? Apa tadi, sorry, apa aja? Requirements-nya apa aja sih yang bisa diberikan UMKM supaya bisa jadi partner? Oke, requirement-nya adalah satu, punya usaha. Yang kedua, punya niat yang baik. Itu aja. Gitu. Jadi, ya as simple as that. Nah, kalau misalkan yang lain, syarat-syarat, ya syarat-syarat legalitas lah ya, KTP, terus juga NPWP kalau pinjamannya di atas 50 juta, terus kemudian usahanya itu apa, foto usaha, kemudian apa namanya, laporan keuangan kalau teman-teman punya yang simple aja gitu, cuma mencatat pengeluaran, pendapatan, bahan baku, that's it. Itu aja cukup sih. Itu aja cukup. Dan kemudian nanti kita akan ngobrol, kita tanya-tanya, dari situ kita akan lakukan analisanya seperti itu. Berarti sebenarnya simple banget ya Kak ya, nggak sulit gitu untuk bisa jadi partner. Simple sekali. Yes. Oke, nah kita move ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan ketiga ada dari @widat_atina. @widat_atina, mungkin mana nih, kita invite untuk join. Nah, kayaknya malam ini banyak yang malu-malu nih buat join Instagram live kita nih. Aku bacain ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengevaluasi usaha bisnis ketika target tidak sesuai dengan planning awal, Kak? Oke. Afina juga. Oke, dari aku dulu ya. Mengevaluasi target bisnis jika tidak sesuai dengan rencana awal. Oke. Dalam setiap usaha pasti ada yang namanya up and down, pasti ada yang namanya achieve target, ada yang namanya over target, atau ada yang namanya below target. Nah, untuk semua target-target itu bukan berarti saat kita nggak achieve target terus kemudian kita harus melakukan perubahan target, nggak seperti itu. Tapi kita harus melakukan analisa nih, oke, kenapa ya kita nggak achieve target gitu kan? Bisa jadi karena ya tadi, misalkan, oh ternyata promosinya kurang, oh ternyata packingnya, oh ternyata jelek, oh ternyata sepertinya harus coba deh promosi lewat influencer, let's say gitu kan, promosi-promosi itu. Nah, jadi pada saat kita nggak achieve target, sebenarnya kita harus melihat dulu ke belakang, apa sih yang kurang gitu. Apakah produknya yang harus diperbaiki, apakah cara berjualannya, atau mungkin yang tadi ditanya Mas Iki, gimana cara jalin relationship. Bisa jadi pada saat orang udah beli, tapi karena kita relationshipnya jelek gitu kan, pasti tanya, Mas ini kok packingnya agak kurang bagus, terus kemudian yang jualan, ya itu kan ada defense. Nah itu tuh bisa jadi mengurangi orang balik lagi untuk beli gitu. Jadi pada saat kita tidak achieve target, kita harus melihat dulu apa sih yang nggak achieve targetnya itu disebabkan oleh apa. Tapi kalau misalkan memang oh ternyata udah diperbaiki, packingnya udah dibagusin, marketingnya udah diginiin, tapi ternyata nggak achieve target juga, ya mungkin harus ada adjustment terhadap targetnya, gitu. Mungkin targetnya harus agak di stretch dikit gitu supaya bisa mencapai target, kemudian ditingkatin lagi, karena yang namanya kita tentukan target itu jangan langsung shot yang tinggi banget, tapi kita pelan-pelan bertahap, pelan-pelan di Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 meningkat terus seperti itu. Oke. Kak Zara gimana nih Kak? Untuk mengevaluasi ya Kak? Kan pasti banyak juga nih brand-brand juga yang udah masuk ke tempatnya Kak Zara. Tentunya yang pertama sama Kak, kayak target marketnya. Kita harus menentukan juga sih tujuan kita jual produk ini tuh apa gitu. Jadi harus bisa tersampaikan sama tujuan kita. Terus yang kedua, kalau aku lihat itu dari segi promosinya ya Kak. Kadang aku suka ngelihat beberapa barang yang pernah aku endorse itu kadang
barangnya tuh benar-benar bagus Kak, bagus banget. Tapi kadang aku suka menyayangkan untuk di bagian dia sosial medianya misalkan. Jadi kayak mungkin kurang effort ya untuk foto atau untuk video gitu. Padahal sekarang kayak misalkan kita mau memfoto suatu produk atau video satu produk tuh kita nggak perlu yang harus gimana-gimana gitu. Kita bisa memanfaatkan sekeliling kita gitu Kak. Bisa pokoknya sekarang kan kayak editing aplikasi ada, foto ada gitu kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber itu sih yang ada gitu loh Kak. Untuk supaya lebih bagus aja gitu. Tadi bener sih apa yang dikatakan sama Kak Jing dan lain-lain di lagi gitu supaya apa ya kita bisa mengurangi yang namanya kesalahan-kesalahan pada saat kita akan menjual suatu produk. Oke, luar biasa banget nih jawabannya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi, aku coba bacain lagi dari Siska.vidya. Apakah Kak Siska berkenan join sama kita? Invite ya. Sorry Mer, kurang clear tadi ya? Agak putus-putus. Iya Kak, putus-putus. Sorry, putus-putus ya. Ini ada pertanyaan dari Siska.vidya. Ini sedang aku invite. Sepertinya Kak Siska juga apa namanya? Coba kita ulang ya. Tadi mungkin karena sinyal. Mana nih Kak Siska Vidya? Oh, maaf Kak, lagi menyusui. Oke, sorry. Apa? Wah, ini benar-benar luar biasa nih. Multitasking ya, luar biasa loh. Siska hebat sambil menyusui sambil terus belajar. Betul, luar biasa banget nih. Tidak terhalang waktu dan apapun ya, kondisinya tetap semangat buat belajar. Aku bacain aja ya kalau gitu pertanyaannya dari Kak Siska Vidya. Pertanyaannya adalah seberapa penting personal branding bagi UMKM yang memulai dan bagaimana caranya mengembangkan brand awareness agar produk kita bisa dikenal masyarakat luas. Mungkin ini Kak Zara bisa bantu jawab. Oke Kak, makasih pertanyaannya. Untuk Kak Siska tadi ya? Ya. Tentunya untuk meningkatkan personal branding suatu produk, yang pertama kita harus gimana ya Kak? Kita harus lebih mengenal. Yang pertama itu tadi target utama kita. Terus kita lebih bisa menunjukkan bahwa ini loh produk kita tuh mempunyai apa ya namanya? keunggulan-keunggulan atau manfaat-manfaat yang baik gitu. Jadi nanti orang-orang pun, masyarakat pun dengan tanpa kita harus marketing yang seperti ini, seperti itu, mereka akan merasakan sendiri gitu Kak. Apa yang kita jual itu akan berpengaruh baik untuk orang-orang yang sudah pernah merasakan atau pernah membeli suatu produk yang kita jual itu. Jadi terus yang kedua untuk personal branding sendiri, menurut aku itu dari awal kita udah harus punya karakter atau otentik dalam artian yang kita jual tuh berarti gini kan, mungkin kayak sekarang orang jual barang A, nggak orang jual barang A tuh pasti semuanya ada jual barang A juga gitu loh Kak. Tapi kita harus bisa mempunyai ciri khas barang A yang kita jual ini seperti apa, yang membedakan barang ini berbeda dengan barang yang lain, itu dari segi mungkin segi packaging atau segi rasa atau mungkin dari segi marketing juga gitu. Jadi kita harus punya ciri khas atau otentik. Itu sih Kak Siska. Terima kasih. Nah, semoga setelah ini Kak Siska nggak takut lagi ya untuk memulai usahanya. Oke. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari @nori_sunandar. Kayaknya pada malu-malu semua nih diajak. Pada nggak ready semua nih, Mer. Iya nih, coba kalau @nori Sunandar bersedia. Halo. Nah, ini ada. Halo.
Halo, selamat malam. Iya, Pak terdengar. Boleh langsung silakan kan ke kedua kakak. Oh iya, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih ya udah diberi kesempatan buat join. Ya, ini ya, karena saya kan sebenarnya kan karyawan juga di sebuah instansi. Pengennya kan ya di masa COVID kayak gini kan pengen punya usaha juga di bidang lain gitu kan untuk menambah income. Nah, yang pertama sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk ketika awal-awal itu apakah sebaiknya membuat produk sendiri ataukah kita sebaiknya udah deh pilih yang franchise saja, atau yang kedua misalkan nanti kita membuat produk sendiri bagaimana cara supaya kita lebih aware terhadap produk kita agar suatu saat tidak dikomplain karena kita punya kesamaan dengan produk yang lain. Itu sih Kak yang kadang-kadang membuat saya juga menjadi khawatir. Sama yang ketiga mungkin akses permodalan apa yang mungkin bisa lebih mudah untuk dijangkau oleh anak-anak muda saat ini. Mungkin itu sih Kak. Oke, itu pertanyaan. Mulai dari Oke. Benar, tadi agak putus. Aku yang jawab. ya, boleh Kak Vina. Yes. Ini dengan Mas Nori ya? Iya, betul. Oke. Hai, salam kenal Mas Nori. Thank you. Sebenarnya itu pertanyaan yang aku sendiri bertanya hal itu gitu kan. Karena waktu sebelum saya di sini saya juga memulai usaha sendiri juga Mas Nori kebetulan. Aku bertanya-tanya, gua harus bikin produk sendiri atau gua harus jadi reseller dulu atau apa gitu kan. Nah, sekarang tergantung pada Masnya maunya apa? Maksudnya maunya apa? Apakah Masnya punya passion atau punya suatu kebisaan gitu kan? Kebisaan yang bisa langsung dieksekusi. Pertama, misalkan nih Masnya jago masak, jago kuliner. Oh, gue jago nih bikin produk apa yang bisa dijual. Oke, eksekusi itu langsung, gitu Mas. Atau Masnya bisa misalkan pada saat weekend Masnya bisa main musik, let's say, bisa main gitar. Oke, weekend kalau gitu pada saat gue nggak kerja, gue mau bikin kelas. Aku mau bikin kelas online gitu kan, itu bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau Masnya tidak punya kebisaan itu atau tidak punya waktu, jadi reseller dulu aja. Menurut aku ya, jadi reseller dulu. Jadi kita harus menjadi orang yang realistis. Yang penting usaha itu jalan dulu, gitu. Karena kebanyakan para pelaku usaha itu terbentur sama idealisme. Ini jadi kayak pokoknya gue pengen ciptain produk yang bagus yang belum ada di market kayak gini, ya elah kelamaan gitu kan. Jadi mendingan pada saat kita udah berpikir nih, Masnya kan udah berpikir nih lagi panas-panasnya kan, semangat nih pengen punya usaha. Oke, jadi reseller dulu aja Mas. Reseller apa, kan sekarang jadi reseller banyak sekali ya, banyak banget gitu. Terserah nanti Masnya mungkin mendapatkan channel untuk menjadi reseller apa. Coba dari reseller dulu, pelajari produknya pelan-pelan. Sambil masih dari reseller itu justru masih bisa menciptakan produk yang mungkin menyerupai barang yang dijual atau mungkin lebih bagus daripada barang yang Mas jual. Karena dari kita menjadi reseller kita menerima masukan dari customer kan. Oh Mas, barangnya kurang ini nih, oh kurang ini. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu produk yang lebih baik lagi untuk kemudian kita bisa produksi sendiri, kemudian bisa kita jual gitu. Jadi pelan-pelan Mas, mulai dari baby step ya, mulai dari reseller, kemudian nanti bisa bikin produk sendiri sampai akhirnya nanti siapa tahu bisa menjadi produsen yang besar gitu. Nah, kemudian yes gitu. Tapi yang penting kalau dalam usaha adalah eksekusi Mas, langsung eksekusi dulu gitu ya. Karena ini sebenarnya ini juga buat aku juga gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak mikir gitu kan sampai akhirnya momennya tuh udah lewat gitu kan, udah keburu down lagi, jadi udah keburu udahlah males aja gitu. Apalagi Masnya udah punya pekerjaan tetap gitu kan, gitu. Jadi pada saat kepikiran silahkan dijalankan, semoga berhasil. Nah untuk permodalan seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa melewati jembatan emas gitu, karena kita bisa banget mensupport teman-teman yang mau punya usaha tapi sebenarnya backgroundnya itu adalah karyawan.
Itu bisa banget, karena kita bisa melakukan analisa juga terhadap pendapatan masnya sebagai karyawan gitu. Jadi silakan ada di bawah ini adminnya, boleh masnya tanya-tanya ke situ. Oke, siap Kak. Sukses ya Mas Sofi. Ya. Oke, jadi walaupun karyawan juga bisa dapat support dari Jembatan Emas ya Kak Evina ya. Iya. Oke. Tadi ibu rumah tangga, kemudian ada karyawan juga. Jadi apapun profesinya, nggak perlu takut untuk memulai usaha. Kita pasti support. Sistemnya udah kebentuk di sini. Kita ada Kak Zara juga yang bisa bantu untuk promosi ya Kak Zara ya. Dengan senang hati Kak. Ya mantap ini. Semuanya Mas, permodalan dari Jembatan Emas, promosinya dari Zara. Oke, kita boleh ambil foto dulu bersama Mas Nanda. Halo. 1, 2, 3. Semoga sukses untuk Mas Nandar, sehat selalu. Dadah semuanya, sehat selalu ya. Ya. Dadah. Oke, luar biasa. Tadi pertanyaannya sangat berbobot, inspiratif, jawabnya juga Kak Vina luar biasa banget. Semakin malam ternyata semakin rame nih yang nontonin kita nih. Jadi kalau kita tambah satu pertanyaan lagi boleh? Karena tadi sudah 5, kita tambah satu lagi ya. Boleh. Dari Asli RI buat teman-teman yang lagi mau nanya nih, kayaknya excited banget nih ke Kak Vina dan juga ke Kak Zara. Mungkin coba kita lihat ya, ada dari @aditgo. Coba kita invite Mas Aditgo. Ini followersnya Kak Zara nih, tadi katanya Kak Zara senyum dong gitu dari Mas Aditgo. Gak perlu senyum aja udah cantik kok. Mana nih, jangan-jangan malu-malu nih. Mana nih, malu-malu nih. Ini. Oke, wah. Kayaknya beliau malu-malu nih buat invite ketemu langsung sama Kak Zara. Oke, aku bacain aja ya pertanyaannya. Katanya gini, Kak mau tanya, saya kan sudah punya usaha kuliner, tapi cuma ngandelin dari online. Udah lumayan sih. Gimana ya caranya supaya bisa lebih berkembang lagi? Nah, mungkin dari Kak Zara bisa bantu, Kak? Untuk usaha kuliner ya, Kak ya? Yap, betul. Oke, aku bantu jawab ya. Jadi, aku mau ceritain dulu nih pengalaman pribadi aku. Aku sebenarnya pernah menjadi pelaku usaha juga, Kak. Jadi, sebagai seorang pramugari, terus ibu rumah tangga, aku juga pernah menjadi seorang pelaku usaha UMKM, tentunya di bidang kuliner. Aku pernah jualan kering kentang itu dibarengin sama aku kerja juga, terus pokoknya aku merintis gitu, Kak. Ya akhirnya sekarang usaha itu aku limpahin ke adik aku gitu, karena mungkin waktu dan ini aku belum terlalu bisa memanage. Tapi menurut aku belajar dari situ, belajar banyak hal dari situ. Yang pertama, kita harus terus mengembangkan potensi di dalam diri kita. Seperti misalkan kayak aku fokus kuliner pada saat itu kan. Kira-kira pasar target aku nih untuk penyuka kering kentang pada saat ini nih. Apa mungkin kering kentangnya kita diinovasi dengan teri ya, atau dengan kacang, atau kita kasih rasa-rasa yang berbeda gitu, Kak, supaya lebih memikat para customer atau para pembeli gitu. Jadi nggak monoton cuma kering kentang aja gitu. Dan kita juga harus memperhatikan kualitasnya juga, terus segi rasa juga gitu. Terus yang paling penting menurut aku kalau usaha kuliner itu, apalagi pada saat kondisi pandemi kayak gini ya, Kak, kita harus memperhatikan yang namanya higienis atau kebersihan pada saat pengemasan, pengolahan gitu, supaya customer kita juga mereka nyaman, aman, dan tentunya mereka akan beli lagi kalau memang mereka merasa puas dengan produk yang sudah kita jual gitu, yang mereka konsumsi gitu. Jadi
terus dikembangkan aja sih kalau kuliner itu. Jadi kita harus mencari kira-kira inovasi apa ya, atau kiranya ide apa ya yang bisa kita mix and match dengan usaha kuliner nih yang sedang kita dirikan atau yang sedang kita jalani gitu. Paling gitu aja sih, Kak. Oke. Jadi intinya yang penting kita tetap terus berinovasi ya, Kak. Jadi juga nggak gitu sama apa yang kita jual gitu ya. Oke. Coba. Aku mau nanya satu sama Zara, kering kentangnya bisa dikirim nggak, Zara? Bisa, Kak. Dari tadi ngomongin kering kentang itu kayak aku ada nasi putih sih. Ini di sini kurang kering kentang aja. Nanti aku akan ke Instagramnya Zara untuk lihat produknya ya. Siap, Kak. Oke, Luar biasa banget. Thank you banget Kak Zara untuk dibantu jawabannya. Nah, kayaknya pertanyaannya nggak habis-habis nih, banyak banget. Mungkin satu lagi kali ya, kita naikin pertanyaannya dari Samrikan. Coba kali ini yang ini, saya bingung dari tadi nggak ada yang mau ikut join live nih. Kapan lagi masuk di join live-nya Kak Zara? Mana nih? Kayaknya juga yang ini. Kayaknya masih malu-malu juga nih. Jadi aku tambahin aja kali ya. Pertanyaannya aku bacain dari @samrikan. Katanya bagaimana strategi memenangkan persaingan di era digital marketing. Nah, mungkin nih ranahnya Kak Zara, boleh dibantu dijawab dulu nih Kak Zara. Oke. Untuk memenangkan apa tadi, Kak? Maaf, sorry. Bagaimana strategi memenangkan persaingan di era digital marketing? Untuk memenangkan strategi ya, Kak, tentunya. Oke, aku bantu jawab. Yang pertama, aku nggak akan terus ini sih, Kak, stop berhenti untuk ngasih tahu kalau kita harus terus banyak belajar gitu ya. Karena yang namanya dunia atau digital era digital pada saat ini tuh benar-benar pesat banget gitu ya, Kak. Jadi semuanya serba online, marketing lewat online. Jadi kita harus bisa terus belajar, memahami apa nih, misalkan kita fokus dulu pada satu tujuan kita nih. Misalkan kita mau marketingin suatu produk atau suatu barang via website misalkan. Kita harus bisa mengembangkan website itu menjadi website yang bagus, yang memikat banyak, tentunya banyak yang berkunjung ke website kita. Terus kita harus bisa memanfaatkan seperti ads, terus tentunya influencer juga, tapi kita juga harus bisa pilih-pilih ya, Kak, untuk influencer. Jadi yang pas sama target market kita juga gitu, supaya nantinya produk kita tuh lebih banyak dikenal orang atau lebih dikenal masyarakat luas gitu sih, Kak. Jadi balik lagi sih, kayak mungkin kalau aku pribadi tujuannya ya, Kak, aku membantu UMKM untuk mempromosikan produk-produk mereka itu. Mungkin kalau misalkan tujuannya untuk supaya barang-barang mereka itu laku terjual gitu, itu sebenarnya bukan tujuan utama sih, Kak. Tujuan aku itu lebih ke masyarakat atau khususnya followers aku tuh lebih mengerti tentang produk ini, lebih kenal tentang produk ini. Untuk masalah nantinya akan laku banyak atau enggak, itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing usaha itu sih. Karena orang kan pasti punya minat atau punya punya pandangan tersendiri pada produk itu gitu. Jadi kadang kan orang suka salah persepsi ketika mereka oke, aku mau endorse ini supaya barang aku tuh laku banyak, biar ibaratnya balik modal gitulah ceritanya. Sebenarnya itu menurut aku pemikiran yang bukan salah, tapi menurut aku itu pemikiran yang mungkin kurang. Masrahkan suatu produk untuk dibantu untuk dimarketingin atau untuk dibantu dipromosikan, yang lebih utamanya itu sebenarnya untuk supaya orang-orang atau masyarakat luas tuh lebih mengenal produk kita. Karena sebenarnya marketing yang paling baik menurut aku pribadi itu adalah mulut ke mulut, Kak. Jadi
kadang misalkan kayak aku pribadi, misalkan aku mencoba produk ini, menurut aku wah ini rasanya enak atau wah ini barangnya bagus, aku pasti akan menceritakan produk ini kepada teman aku atau pada sekitar aku, pada keluarga aku. Jadi sebenarnya marketing terbaik itu adalah mulut ke mulut, Kak, karena berdasarkan pengalaman atau experience yang kita rasakan atau yang kita alami gitu. Jadi menurut aku itu sih, Kak, supaya kita bisa memenangkan di dunia era digital pada saat ini, yaitu kita harus pintar-pintar lah mengambil langkah step by stepnya harus benar. Oke, jadi marketingnya juga harus tepat gitu ya, Kak ya. Betul, Kak. Oke, luar biasa. By the way, di sini aku lihat kayaknya ternyata Ibu Deciana sudah join ke kita nih. Tadi juga ada beberapa pertanyaan. Tadi kebetulan katanya handphonenya mati ya. Mungkin Bu Deciana boleh kita invite untuk up di sini live bersama kita. Oke. Wah, jangan-jangan ini saudaranya. Halo. Hai. Salam kenal. Salam kenal. Halo. Hai. Halo Ibu Deciana. Aku baca namanya sama nih sama Kak Vina. Deciana Napitupulu. KKN ya, KKN. KKN. Mirip gak mukanya? Tapi pertanyaannya beneran kok. Oke. Boleh silahkan Ibu dipertanyakan atau kakak kali ya enaknya. Kakak silahkan. Iya, thank you. Nggak sih, sebenarnya emang aku penasaran banget sama beberapa hal. Tapi mungkin pertanyaan aku yang terakhir kan sebenarnya terkait dengan kerjasama, terkait permodalan, kerjasama dengan government tuh ada apa enggak sih? Karena kita tahu kan sekarang di era pandemi ini kan memang pemerintah sangat membangkitkan banget gairah UMKM, termasuk sekarang belakangan ini pemerintah juga mencoba untuk menaikkan ekspor dari produknya UMKM gitu. Nah, ada nggak sih terkait modal kerjasama apa sih sama pemerintah gitu? Oke, aku jawab ya, Mer. Ya. Thank you pertanyaannya. Pertanyaannya agak mendalam ya, agak berat ya untuk di malam hari ini. Oke, kalau kerjasama dengan pemerintah, yes, pasti pemerintah itu sekarang khususnya untuk BUMN gitu ya, Menteri BUMN juga baru kemarin mencanangkan bahwa kredit terhadap UMKM itu harus semakin digencarkan gitu. Jadi memang kita itu mungkin kerjasamanya tidak langsung dengan pemerintah, tapi kita kerjasamanya dengan lembaga keuangan lain. Jadi kita juga ada kerjasama dengan beberapa perbankan di Indonesia untuk menyalurkan kreditnya, karena perbankan itu kan juga harus menyalurkan kredit kepada UMKM, tapi mereka sendiri memang keterbatasan dari sisi sumber daya juga gitu. Jadi mereka memakai tangan-tangan para pelaku fintech itu untuk menyalurkan kepada masyarakat yang so small gitu ya, skalanya itu skala yang benar-benar ultra mikro gitu, bahkan benar-benar yang kayak cuma warung yang pinjamannya cuma 1 juta, 2 juta. Nah, itu kita juga masuk ke situ gitu. Dan kita kerjasama dengan pemerintahnya dengan seperti itu. Selain itu juga kita juga ada kerjasama dengan UMKM naik kelas namanya. Jadi itu ada di bawahnya Kadin, di bawahnya Kamar Dagang Indonesia gitu ya. Dan kita punya kerjasama dengan UMKM naik kelas, itu mereka punya lebih dari 100.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu juga kita menyalurkan kredit kepada mereka melalui UMKM naik kelas tadi. Jadi selain melakukan permodalan, kita juga bersama dengan Kadin melakukan edukasi. Jadi kita rutin tuh melakukan edukasi melalui webinar ya, melalui online. Itu setiap bulan kita punya kelas-kelas edukasi untuk para pelaku UMKM. Itu seru banget. Itu benar-benar pelaku usaha yang ada, bahkan ada yang di Kupang gitu kan, ada yang di Sulawesi, yang ada di pelosok gitu. Itu kita bisa
join. Mungkin kalau teman-teman mau ada join gitu ya, kelas webinar dengan Kadin UMKM Naik Kelas, silahkan kalau tertarik. Itu banyak sekali usaha-usaha yang memang tergabung di Kadin yang membutuhkan bantuan dari sisi promosi, bantuan dari sisi permodalan, seperti itu. Gitu. Terus juga kita punya kerjasama juga dengan dinas-dinas. Jadi kayak dinas pertanian, kita kasih untuk para petani, untuk sarana produksi mereka, seperti itu. Dengan dinas perikanan, untuk pakan ternaknya mereka. Jadi memang banyak banget kalau mau ngomongin jembatan emas, produknya kita banyak banget gitu. Kita memang sengaja jalannya itu lebih segmented, lebih close, lebih close loop ya. Jadi kita kerjasama dengan komunitas, kerjasama dengan instansi, supaya apa? Supaya pinjaman yang kita berikan itu lebih tepat sasaran gitu. Seperti itu. Thank you pertanyaannya. Sip. Mantap. Oke, thank you Kak. Thank you. Boleh kita foto dulu nih? Oke. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Semoga sukses. Thank you ya. Lalu. Thank you. Oke. Wah, nggak berasa ya, sudah 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Selamat buat ke-7 pemenang yang tadi nanti miminnya dari Asli RI akan menghubungi kalian. Oke, mungkin karena udah 1 jam juga, jadi aku mau narik kesimpulan kali ya dari obrolan kita malam ini di acara Asli Talks malam ini. Mungkin yang bisa aku simpulkan adalah dalam masa pandemi saat ini, kita masih tetap bisa semangat untuk terus berkarya, untuk menjual produk-produk yang terkait tadi dari kesehatan, kecantikan, makanan, dan juga usaha-usaha yang berhubungan dengan industri kreatif dan juga bisnis digital. Nah, untuk memulai usaha itu banyak yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kita sukai dahulu pastinya. Kemudian kita harus percaya diri, tadi kata Kak Zara, yang penting kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya sama produk yang kita milikin, gimana orang lain mau percaya sama produk kita, ya kan? Terus kita juga harus terus belajar, terus berinovasi dengan produk yang kita miliki, dan juga pastinya kita harus bersinergi juga dengan banyak pihak. Jadi nggak bisa cuman kita aja sendiri, kita juga harus bersinergi dengan banyak pihak, sehingga untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Jadi contohnya bisa dengan jembatan emas untuk membantu UMKM-nya, dari permodalannya, kemudian ada pelatihannya juga, kemudian nanti juga ada jaringan yang luas, kemudian juga tentu saja kalau dari jembatan emas aman, karena tadi juga disampaikan sama Kak Vina, tidak khawatir dengan istilah pinjol-pinjol itu, karena jembatan emas sendiri itu juga sudah melalui proses verifikasi menggunakan EQIC dari Asli RI, jadi dijamin aman, mudah dan juga cepat. Jadi pasti prosesnya seamless juga gitu. Mantap banget deh, pokoknya keren banget deh kakak-kakak yang di sini, juga teman-teman tadi yang udah join kasih pertanyaannya luar biasa banget, inspiratif banget. Nah, teman-teman kalau misalkan memang masih banyak pertanyaan lagi, sudah di-pin poin dari Jembatan Emas juga bisa menghubungi nomor adminnya, kemudian bisa follow juga akun sosial media dari Jembatan Emas. Mungkin dari di mana aja tuh Kak Vina? Ya, kalau untuk sosial media di Instagram, TikTok, Facebook itu semua kita pakai platformnya jembatanEmas.id, jembatanEmas.id. Jadi silahkan ke sana, boleh DM, boleh chat, komen. Nanti kita akan ada admin kita yang akan menghubungi teman-teman semua. Pokoknya apapun untuk UMKM Indonesia kita akan support. Oke, keren banget Jembatan Emas. Mungkin kalau yang mau dibantu juga sama Kak Zara, boleh dipromo Kak, Instagramnya apa namanya Kak? Boleh banget buat teman-teman yang punya usaha UMKM, yang pengen dibantu untuk lebih dikenalkan usahanya melalui platform media sosial aku, bisa DM ke Instagram aku @zarazelova. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Kalian boleh DM atau tanya-tanya mengenai endorse atau apapun itu, dengan senang hati aku akan balas satu-satu. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, buat teman-teman juga di sini, kalau yang mau tahu lebih banyak tentang industri digital 4.0, seperti ada KYC, biometric verification, kemudian digital onboarding, ataupun tanda tangan digital, bisa juga kunjungi websitenya Asli RI di
www.asli.ri.id. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media dari Asli RI untuk dapetin update-update lainnya. Thank you banget untuk semuanya. Nantikan terus Asli Talks episode berikutnya, bintang tamu dan topik-topik yang gak kalah menarik dari hari ini. So, stay tune di Instagram Asli RI ya. Akhir kata, thank you banget buat Kak Zara, Kak Vina, buat waktu. Kak Vina, Kak Mary. Saudara, thank you Mary. Thank you, saya Mary Lorencia, pamit undur diri ya. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Sama. Your intelligent partner for EQIC. Dadah. Hello. Dadah.